Tujuh Sumur Keramat Beji merupakan salah satu folklor yang terdapat di kota kelahiran saya, yaitu Depok, Jawa Barat. Depok tidak lepas dari masa pendudukan Belanda, kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, hingga napaktilah siar penyebaran Islam yang mana sekarang banyak meninggalkan bukti sejarah di Depok. Folklor mengenai tujuh sumur keramat di Beji, Depok ini merupakan salah satu dongeng bermula dari kisah tokoh keagamaan di mana ditemukannya tujuh sumur secara tiba-tiba. Kisahnya berawal dari penyebaran agama Islam oleh seorang tokoh di kota Depok bernama Mbah Raden Wujud Beji, seorang aulia atau wali Allah sekaligus ulama asal Cirebon yang kerap bermusyafir menyebarkan agama Islam. Nama kawasan Beji pun berasal dari nama Mbah Raden Wujud Beji. Depok memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dalam penyebaran agama Islam. Hal tersebut karena Depok kerap dilintasi oleh utusan dari kedua kesultanan tersebut dalam menyebarkan agama Islam. Mbah Raden Wujud Beji adalah seorang penyiar agama di kota Depok di zaman penjajahan Belanda. Tak ada catatan yang akurat mengenai kisah hidupnya, namun di tempat pembuangan umum Keramat Beji berdiri bangunan menyerupai rumah yang merupakan makam Mbah Raden Wujud Beji. Saat beliau melakukan penyebaran agama Islam di Depok, Raden Wujud Beji berkonfrontasi dengan kompeni Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan Raden Wujud Beji menetap sementara di Depok, yang waktu itu didominasi pemukiman warga etnis Tionghoa. Pada akhirnya Mbah Raden Wujud Beji bersembunyi di sini, di pemukiman Cina yang sekarang itu disebut Pondok Cina. Beliau diterima oleh penduduk setempat dan juga menjadi salah satu tokoh masyarakat. Saat itu Mbah Raden Wujud Beji melihat Depok merupakan area hutan dan persawahan yang subur untuk bercocok tanam. Beliau menyebarkan agama Islam sambil bercocok tanam karena dahulu di Depok adalah wilayah persawahan. Suatu ketika kekeringan melanda Depok karena kemarau berkepanjangan. Mbah Raden Wujud Beji berusaha mencari titik mata air. Beliau berdoa kepada Allah meminta agar air untuk irigasi sawah warga yang mengalami kekeringan. Doanya dijawab dengan munculnya 7 mata air yang dibendung dalam sumur saat ini. Beliau bersemedi di sumur untuk meminta kesuburan lingkungan, karena di sekitar Beji dulu dilanda kekeringan. Setelah bersemedi, lingkungan di sekitar yang dulunya merupakan hutan tiba-tiba subur dalam lancarnya aliran di persawahan. Sejak saat itu, cerita mitos dan legenda pun tersebar saat ini. Lokasi ketujuh sumur tidak semua berdekatan. Sumur ke-1 di Jalan Kopo Beji, sumur kedua di belakang Masjid Hidayatullah RT 5 RW 1 Beji, sumur ketiga di Jalan Pulau Jaya, sumur keempat di sebelah tempat pembuangan umum Keramat Beji, sumur kelima, 6, dan 7 di dalam kompleks Masjid Nurussalam. Dari 7 sumur tersebut, beberapa di antara tidak terlihat seperti sumur pada umumnya. Sumur terlihat seperti kolam yang sangat jernih, meski kedalamannya mencapai 3 meter. Bagian dasar sangat terlihat jelas karena airnya yang jernih. Sebagian besar sumber air dikelilingi beringin besar yang telah berusia ratusan tahun. Sama halnya dengan mitos sumur 7 di penjuru tanah air, sumur Keramat Beji juga memiliki daya supernatural tersendiri. Konon, di sekitar sumur terdapat medan energi gaib yang tertanam lama. Awalnya sumur Keramat Beji hanya dibuka 3 buah, yaitu sumur 5, 6, dan 7. Dikala itu, sumber air keramat lainnya masih tertutup pohon dan semak. Keberadaan makhluk astral melata dan perentanan gangguan gaib dalam bentuk kerasukan adalah sebuah pemicu stigma angker yang melekat, khususnya di sumur pertama. Kisah mistis pun tak sampai di situ. Masih di area yang sama, pengunjung dapat berkunjung ke makam Mbah Raden Wujud Beji yang menjadi kuburan keramat. Suasana magis pun begitu terasa di setiap sudut ruangan yang dianggap warga menyeramkan. Makam Keramat Beji atau petilasan ini terletak di Jalan Kemiri Muka, Desa Keramat, Kecamatan Beji. Selain makam atau petilasan Mbah Raden Wujud Beji, di dalam sebuah bangunan yang dinaungi oleh kerimbunan pohon beringin, tersimpan peninggalan beberapa jenis senjata tentara Islam atau Banten. Koleksi senjata tersebut tersusun rapi di samping petilasan Mbah Raden Wujud Beji. Pemerintah Kota Depok memberikan perhatian pada tempat tersebut dengan memasukkannya ke dalam peta wisata Kota Depok dan melakukan pemagaran terhadap sumur tersebut sebagai upaya pemeliharaan yang diharapkan masyarakat tergugah untuk ikut menjaganya.
Tidak hanya pemerintah, siapapun yang berada di sekitaran wilayah tersebut, sesama warga sebaiknya melihat kembali bagaimana keadaan peninggalan sejarah yang sangat berarti, tentunya untuk diceritakan kepada anak cucu maupun calon penerus bangsa. Jangan biarkan sejarah tersebut hilang begitu saja. Diharapkan pemerintah Kota Depok membangun banyak museum untuk menyimpan barang-barang bersejarah untuk pengetahuan.